kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber. Dari mana tuh, Din? Ada Kak Tara dari Universitas Gadjah Mada dan juga ada Kak Rio dari Universitas Airlangga. Wah, menarik banget tuh. Kita bahas apa aja sih? Nah, mereka siap berbagi informasi, pengalaman dan juga motivasi mengenai dunia perkuliahan. Jangan lupa tonton sampai akhir. Halo kakak, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana nih kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Baik banget, makanya bisa di sini. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Jadi di kesempatan kali ini kita itu mau berbincang singkat seputar perguruan tinggi untuk kita. Bisa dimulai dari rekan kami. Jadi untuk pertanyaannya yaitu Kak, bagaimana sih pengalaman saat kakak masuk ke perguruan tinggi? Apakah pengalaman yang kakak dapetin di perguruan tinggi itu lebih wow atau lebih menantang nih daripada pengalaman yang kakak dapatkan di SMA? Siapa dulu yang menjawab? Kakak dulu. Kamu dulu aja kamu. Oke. Karena aku sebelumnya perkenalkan, nama aku Widya dari Tara Jagadita, biasa dipanggil Tara. Aku dari Universitas Gadjah Mada, prodi S1 Biologi angkatan 2024. Nah, sebenarnya nih, tadi kan tanya tentang pengalaman kuliah ya, karena aku maba, aku baru masuk semester 2, jadi pengalamannya mungkin nggak sebanyak kakak yang lain, mungkin nggak sebanyak Kak Rio juga nih. Tapi aku mau share sedikit pengalamanku. Nah, sebenarnya nih dulu fun fact aja, aku sebenarnya nggak mau masuk ke bio. Dulu aku tuh mau linjur ke HI UNER sebenarnya nih, fun fact-nya nih sebenarnya. Tapi waktu SNBP itu karena ya udah aku kan dari MIPA, aku mau linjur tapi takut persentasenya kecil kan. Nah sama orang tua aku tuh disuruh ya udah gunain aja kesempatan yang ada. Akhirnya aku coba apa yang aku suka. Ternyata aku suka bio, suka banget sama bio. Aku coba bio UGM pilihan tunggal di SNBP. Nah ternyata keterima di situ. Jadi aku ngerasa kayak oh ya udah berarti dari Allah emang di sini nih, suruh di sini. Takdirnya di situ. Oke. Kalau di bulan-bulan awal itu aku sempat ngerasa keberatan sih karena nggak kayak habit aku biasanya kan. Kalau di bio tuh laprak, terus matkul padat banget, sedangkan aku tuh anaknya suka ikut organisasi, kepanitiaan, aku juga join BEM juga, jadi kayak aduh nggak bisa kayak gini. Tapi ternyata setelah sekarang sampai selesai semester 1 mungkin emang adaptasinya panjang ya, betul, tapi aku jujur seneng banget di bio karena aku mau join tim PKM juga. Aku suka neliti, aku udah tahu nanti mau ambil kemana. Terus aku juga ketemu sama teman-teman yang luar biasa lingkungannya. Jadi so far so good. Keren banget di bio UGM apalagi teman-teman. Mungkin yang tertarik bio, yang suka ekologi, suka apa, bisa langsung join ke bio UGM gitu. Terima kasih Kak. Keren. Oke, kalau dari aku sebenarnya akhirnya bersama sih. Dulu emang kalau masih awal itu emang kayak gimana ya, kebetulan aku juga udah mencoba dari beberapa jalur sebenarnya, tapi dari SNBP kan gak sempet ikut ya karena gak ikut eligible. Nah terus di SNBT juga karena tadi kan mau linjur ya, dan aku juga waktu itu karena salah pencet juga, jadi pilihan pertamanya udah saya entek beneran ya, pilihan kedua itu pilihan manajemen, dan itu semua di UNER semua. Itu kan sedangkan gridnya kan agak tinggi ya passing grade-nya, dan dimana sehingga kayak udah gak mungkin buat lolos, dan ternyata beneran gak lolos juga. Dan akhirnya tidak memutuskan semangat, saya mencoba di kampus yang lain gitu. Ternyata bisa keterima, tapi juga gak saya ambil gitu karena keterbatasan biaya juga kan waktu itu. Dulu waktu setelah corona juga kan posisinya. Setelah itu mencoba mandiri, dimana itu bener-bener kayak nekat banget gitu, kayak udahlah ini jalur terakhir gitu. Dan mutusin juga buat di UNER aja karena emang suka banget sama di UNER gitu. Jadi kayak yaudah saya mengambil ilmu perikanan, dimana juga di perikanan dan UNER kan cukup tinggi ya, apalagi di perikanan UNER itu lebih berfokus pada penyakit ikan, meskipun di masing-masing kampus juga punya, tapi punya fokusnya itu sendiri-sendiri. Dan kayak sebenarnya itu di luar dari ekspektasiku yang awalnya itu aku ingin banget di keperawatan, tapi kita nggak tahu ya rezekinya di mana, dan ternyata udah masuk di ilmu perikanan dan ternyata auger juga di sana, sehingga kayak seru juga nih belajar di ilmu perikanan gitu, yang tidak sekedar cuma belajar ikan tapi juga ilmu kelautan juga dipelajari juga. Dan kayak mungkin tadi juga bilang aku orangnya tipikal orang yang suka banget ikut organisasi, bahkan juga BEM ikut, terus orang pengawal juga ikut, beberapa organisasi juga ikut, dan kepanitiaan juga setiap semesternya itu bisa kalau dibilang 10 ke atas gitu dalam satu semester. Jadi kayak lebih aktif di organisasi, cuma ya nggak mau menutup kemungkinan buat menghalangi aku di akademiknya gitu. Jadi tetap berusaha menyeimbangkan, dimana kita harus bisa mengatur time management. Dan itu kayak pengalaman yang
di SMA itu belum aku dapatkan. Meskipun dulu SMA aku juga udah ikut teater, udah ikut PSU Padusa, dan juga ikut agen perubahan. Kan udah ikut kegiatan yang barengan juga kan, apalagi juga jadi pengurus koperasi juga. Jadi kayak bener-bener padat juga dari awalnya, dan itu terbiasaan ke sekarang ke bawah. Jadi kayak kalau nggak ngapa-ngapain itu bener-bener kayak bisa badannya capek semua gitu. Kayak capek. Iya kan, kayak lebih baik lebih baik kegiatan. Jadi kalau ada jeda selesai sedikit, jeda 1 bulan tuh kayak cari kegiatan apa ya gitu. Kayak jadi intinya pengalaman mungkin emang bener-bener kayak kita dapatkan di dunia perkuliahan. Mungkin di SMA ini buat kalian tuh berproses dulu gitu loh, kayak kalian bekal awal lah, kalian bekalkan dulu diri kalian buat kedepannya itu kayak gimana gitu. Jadi supaya nanti kedepannya tinggal melanjutkan, tidak kaget lah kasarannya ya. Kalau nanti kita dari SMA udah bener-bener gak ikut apa-apa nih, cuma diem aja di kelas, tiba-tiba nanti dunia perkuliahan itu sehektik itu gitu. Kaget. Yang apalagi Saintek tadi bilang laprak, saya juga laprak tiap hari tulis tangan kan mbak. Iya, sitasi itu cari Citasi, jurnal. nah itu kayak bener-bener itu emang agak terbebankan kan. Yang SMA cuma sekedar Brainly, sekedar Google gitu, enak itu ya. Kita nggak harus ada citasi, harus buka jurnal, itu benar-benar kayak nggak boleh itu copy paste. Nggak boleh copy paste, bener harus diparafrase. Jadi kayak sepele sebenarnya, cuma kayak ini loh pengalaman benar-benar perjalanan awal sebelum kalian nanti terjunkan ke masyarakat gitu. Itu sih Batu kalau loncatan gitu. sih. Nah gitu benar-benar Batu loncatan. buat pegangan dulu lah nanti gitu. Jadi semua itu prosesnya berjalan mengalir aja gitu. Yang penting teman-teman harus berani mencoba. Benar banget. Gitu ya. Berarti kakaknya ini suka banget organisasi ya? Betul. Kebetulan kita sama ya kak. Iya. Suka Iya. organisasi. Betul. Iya. Iya. Di SMA juga sih itu. Oh gitu. Jadi sudah terbiasa sejak SMA dibiasakan untuk produktif gitu ya? Ya, Kebetulan benar-benar. aku di Semada ketua MPK tahun 2223, terus join OSIS juga, ikut Padus juga sama kayak yang tadi. Terus Sangat keren sekali. ikut volunteer. Kalau teman-teman tahu di Nganjuk ini ada volunteer pos pelangi setiap bulan Ramadan itu. Aku sempat jadi ketua pelaksananya gitu. Join aja kegiatan guys, nanti akan banyak banget manfaatnya. Jujur. Bekal awal lah, bekal Bekal awal. awal. Oke, baik. Lalu untuk sudut pandang kakak nih mengenai jalur masuk perguruan tinggi dan seberapa penting kuliah itu bagaimana kak? Oke, jalur masuk ya tadi ya. Iya. Oke, sebenarnya di jalur masuk di kampus itu sebenarnya itu ada beberapa yang poin awalnya itu sebenarnya ada 3. Secara umum ya, secara garis besar, karena kita juga dari beda kampus nih, jadi mungkin nanti ada beberapa informasi yang ada berbedanya karena emang dari kebijakan masing-masing kampus ya mbak ya. Nah kalau di secara umumnya itu mungkin ada 3 ya. Yang pertama itu SNBP, SNBT sama Mandiri. Nah di mana SNBP ini adalah memiliki kuota sebesar 20% dari itu sebenarnya secara umum diberikan secara keseluruhan di semua kampus itu jatahnya 20% dari kuota yang dibutuhkan. Nah di SNBP ini emang nggak semuanya, jadi ini kan SNBP itu dikhususkan buat teman-teman yang sudah eligible, dimana dia udah di rankingan awal. Nah itu dia bertarung dengan seluruh Indonesia yang kalian ingin mau masuk mana gitu ya. Kayak contoh mau ke UGM ya, nanti yang daftar di UGM tidak hanya Semaga doang. Contoh aja kalau kita di sini di Semaga dapat peringkat 1, tapi kita kan nggak tahu nilai di Semaga di peringkat 1 itu beda lagi di Sumatera yang dia juga ingin masuk ke UGM atau ke UNER gitu. Jadi kayak SNBP itu sebenarnya bener-bener kayak bisa dibuat apa ya, uji coba ya mbak ya. Tapi kalau beruntung ya lumayan ya mbak ya. Jalur goib kata orang-orang. Gitu loh. Jadi sampai sekarang pun kualifikasinya apa kita juga. Nah gitu. Jadi kalau di UNER sendiri itu benar-benar di spill mbak. Kalau seumpama karena aku juga bagian sosialisasi PPMB ya. Jadi di SNBP-nya itu benar-benar di perankingan paling atas. Jadi kayak contoh itu peringkat 1 nih, kayak Tara peringkat 1 contohnya di Semada. Terus di Semaga mbaknya peringkat 1 gitu ya. Nah peringkat 1-nya itu ditarakan nilainya berapa, contoh mbaknya 99 dan mbaknya 97, dan masuk di UNER itu peringkatnya pasti mbaknya di atas dan mbaknya di bawah gitu. Jadi diurutkan dulu yang peringkat 1, terus mbaknya contoh peringkat 2. Dan itu baru nanti setelah semua peringkat 1 yang daftar di UNER kayak dari Sumatera, dari Jawa, dari digabung tuh satu baru di peringkat 2. Jadi gitu untuk spillnya peringkat di SNBP. Nah untuk di SNBT kalau di UNER itu kuotanya 30%. Jadi kuotanya 30% ya seperti umumnya ya mbak, kita ada tes UTBK ya biasanya ya. Itu tuh juga karena itu serentak dari Kemendikbud ya. Jadi entah kalian jalurnya mau ke UGM, mau ke UNER maupun ke kampus yang lain itu sama gitu ya. Penting kalian mengikuti tes serta serentak yang namanya UTBK itu. Nah untuk yang ketiga kalau di UNER itu ada jalur mandiri, di mana mandirinya itu sendiri dibagi ada beberapa tahapan. Itu ada mandiri prestasi, ada mandiri tes tulis, dan juga ada mandiri kemitraan. Dimana kayak mandiri prestasi ya mungkin kalau kita punya prestasi yang juara 1 nasional, juara itu bisa dimasukkan dengan jalur mandiri, dan itu bisa di backup juga dengan nilai UTBK yang kita ikutin. Jadi teman-teman nanti jangan lupa
sebisa mungkin untuk tetap ikut UTBK ya teman-teman. Entah nanti kalian kedepannya itu keterima apa enggak dan kalian mau pakai apa enggak, itu sebenarnya nilai UTBK itu kepake buat pendaftaran kalian nanti gitu. Jadi buat backupan meskipun di jalur kalian tesnya, contoh kalian mau daftar di kampus UGM tapi belum keterima, nah kalian mau daftar ke UNER dan itu harus pakai nilai dari UTBK yang kalian ikuti sebelumnya gitu, kayak buat backupan juga, dan itu dilampirkan dengan sertifikat. Dan ada juga kalau jalurnya itu jalur tes tulis, di mana itu dilaksanakan dengan kuotanya itu kalau mandiri 50%, jadi totalnya cukup besar, jadi jalurnya juga cukup banyak, sehingga kayak harus banget dicoba gitu loh. Jangan sampai kayak hanya sekedar kalian takut mencoba dan kalian akan menyesal nantinya gitu loh ya Pak ya. Jadi kayak intinya tuh ya berani mencoba, intinya tuh kayak gitu. Jadi seberat apapun kita nggak tahu gitu, karena ya lawan kita juga nggak tahu gitu loh kan. Semua kan punya setaranya masing-masing gitu loh. Jadi kayak kita juga punya hak buat kita mencoba. Jangan sampai nanti kalian itu menyesal di akhir gitu. Apalagi kalau di UNER itu kan pasti dibilang kayak sulit masuknya, di UGM juga sulit masuknya, di UI apalagi gitu kan. Kayak mungkin 3 kampus ini yang emang dibilang diviralkan kalau nggak bisa dimasukin gitu loh Mbak ya. Karena sedangkan kalau kalian mau mencoba itu loh, apalagi aku juga tidak merasa diriku yang benar-benar pintar banget ya, cuma ya kita berani mencoba itu intinya, meskipun gagal berkali-kali gitu sih kalau dari aku. Benar, dari Mbak Yani. aku setuju banget kata Kak Rio tadi. Mungkin aku mau nambahin dikit-dikit aja ya kalau di UGM itu. Nah, teman-teman kan kadang ada yang denger ya, misal yang paling pertama itu kan SNBP. Nah, ada yang bilang katanya sertifikatnya harus linear dan lain-lain. Misal kalau mau ke Saintek, sertifnya harus Saintek. Kalau mau ke Sozum, sertifnya harus lomba debat dan lain-lain. Itu aku bisa jawab nggak semuanya benar ya teman-teman. Karena jujur aku kan ke Saintek, tapi sertifikatku itu 3-3-nya yang aku lampirin itu sertifikat seni. Tapi ternyata aku juga bisa keterima. Jadi tidak menutup kemungkinan apapun sertifikat kalian, coba aja. Kita nggak ada yang tahu soalnya. Nanti apa yang akan terjadi, kita diterima atau enggak, itu jangan takut dulu ya teman-teman. Nah, itu benar-benar. Coba aja, karena kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu nanti gimana gitu. Nah, tapi kalau SNB tadi benar seperti itu. Terus kalau untuk mandiri sendiri ya kalau di general emang 40-50% ya Kak ya. Nah, kalau di UGM sendiri tuh ada beberapa jalur mandiri. Ada PBUB, ada PBUTM, ada PBU 3T, ada juga UM CBT UGM itu utul ya teman-teman. Nah, kalau utul UGM ini kalau setahu aku itu TPS plus TKA. Jadi nanti ada yang kayak di subtes UTBK itu, tapi juga ada TKA-nya. Misal teman-teman mau ke jurusan Saintek, mau ke kedokteran gitu ya, nanti bakal ada biologi, fisika, kimia, matematika kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau ke Sozum, nanti pasti ada sosiologi dan lain-lainnya itu ya, ekonomi dan lain-lainnya itu. Nah, kalau PBUB ini itu pakai prestasi. Jadi misal teman-teman ada prestasi lomba apa, misal LKTI gitu ya, sampai minimal itu setauku juara 3 provinsi. Jadi kalau nasional, internasional coba aja PBUB. Nah, kalau masalah UKT, kalau di UGM sendiri jalur mandiri itu nggak mahal ya teman-teman. Selama teman-teman nggak dapat UKT unggul, teman-teman nggak bayar uang pangkal. Jadi cuma UKT aja. Nah, rata-rata di UGM itu UKT Saintek emang lebih mahal daripada UKT Sozum. Ya, tapi tenang aja, mahalnya nggak semahal itu kok. Benar. Jadi nggak ada yang menghalangi kuliah. Kuliah tuh menurut aku penting karena itu buat cara kita pengalaman, terus cari relasi, kita bisa belajar di situ sebelum kita masuk ke dunia lebih serius yaitu dunia kerja. Kita udah siap lah kalau gitu. Kuliah untuk mempersiapkan kita. Gitu sih kalau dari aku. Dan PBUB tadi itu bisa hafiz Quran, itu bisa coba aja. Bisa. Terus misal duta-duta kayak gitu coba aja, karena temenku ada yang hafiz Quran, ada yang duta daerah, itu dia masuk kok di UGM. Tidak mungkin untuk masuk ke dunia perkuliahan manapun itu. UNER juga bisa. UNER ada golden ticket juga ada ya juga, ada golden ticket. Aku mau nyoba itu tapi dulu aku fun fact banget ini Kak, aku bucin banget UNER. Visip, aku pengen HI UNER dulu. Tapi ternyata emang rezekinya di sini ya udah gitu. Takdirnya di sini gimana lagi. Tuh, jadi nggak ada kata tidak mungkin teman-teman untuk kuliah ya. Bagi teman-teman yang emang pengen kuliah aja, usahain apa yang kalian mau. Harus berani sih pokoknya. Harus berani gitu sih kalau dari aku. Gitu. Selalu kriteria dan persiapan apa aja nih Kak yang perlu kita siapin untuk semua jalur untuk meraih perguruan tinggi favorit kita? Nah, kalau dari aku pribadi yang pertama itu yang harus banget disiapin tuh mental sih. Itu paling penting. Karena kalau teman-teman nanti misal coba nih SNBP kebetulan masuk eligible gitu ya, coba SNBP. Jangan
jangan stuck di SNBP aja, kita juga harus nyiapin UTBK, harus nyiapin mandiri, kita harus nyiapin kemungkinan terburuknya itu nanti gitu. Yang pertama banget mental, yang kedua belajar, jangan males teman-teman. Ini udah hamin berapa nih UTBK? Hamin 2 bulan, 3 bulan. Nah ini udah telat banget kalau teman-teman belum belajar. Jangan males, harus belajar, siapin mental. Terus itu tadi apalagi ya, siapin diri sih, pokoknya apapun itu siapin itu. Selain itu juga kita harus realistis ya, mungkin kalau teman-teman nanti mandiri siapin dana juga sih. Tapi tenang, kadang kan kadang ada beasiswa gitu ya, mungkin dari sekolah yang berprestasi ada beasiswa untuk membantu nanti mandiri gitu. Yang paling penting itu siapin mental dan belajar. Kalau kalian belum keterima di SNBP, jangan patah hati. Mungkin emang sedih dulu, sedih sehari 2 hari. Setelah itu harus kejar target lagi di SNBT, kita balas di SNBT. SNBT belum keterima, nggak apa-apa. Mungkin 1 hari 2 hari sedih galau, tapi kita harus hajar lagi di mandiri gitu ya. Ya sama sih, sama kayak bener kayak apa sama kata Tara tadi. Intinya tuh sama sebagai berani mencoba lah. Karena apa sih yang disiapkan? Ya paling pertama ya benar-benar mental. Karena kalau kalian udah berani, udah berani mengambil keputusan, udah berani mencoba, itu udah adalah langkah awal yang itu adalah sebenarnya itu poin besar banget gitu. Karena meskipun kalian itu pinter, meskipun kalian udah berani belajar bahkan dari semester 1 sampai semester 6, kalian kelas 12 ini, itu kalian bener-bener sekedar cuma ya udah belajar tapi kan nggak punya keberanian untuk mencoba, itu percuma gitu kayak. Apalagi nanti contoh gini, kalau kalian mentalnya nggak kuat ya, kalau kalian nggak berkeputusan, kalian udah peringkat 1 nih, ranking 1 di Semaga. Nah, di eligible Saintek maupun Sosial peringkat 1 nih dia. Terus dia masuk ke SNBP. Udah bangga dia. SNBP, dia kemungkinan gambaran keterima nih. Terus tiba-tiba dia gak keterima. Nah, itu dia pasti tumbang di situ kayak udah pasti patah semangat. Karena apa ya? Karena kayak dia apalagi terlalu obsesi dengan SNBP. Sedangkan SNBP itu saingan nggak cuma sekedar SMA 3 aja. Kalian bisa melawan 300 orang di Semaga, tapi kalian belum bisa melawan seluruh Indonesia. Dan sedangkan peminatnya cukup besar gitu loh. Kecuali kalian peringkat 1 tapi memiliki untuk kampus yang sedikit agak renggang, dalam artian kuotanya cukup banyak dan peminatnya cukup sedikit. Nah itu pasti kemungkinan kalian berani untuk beradu di sana, dan pasti untuk kalian mencari aman ya seperti itu. Tapi kalau kalian berani mencoba tantangan, udah kan mana yang kalian inginkan, tembak aja di situ. Kayak Mbak Tara tadi, kalian meskipun ingin di UNER tapi tembaknya di UGM, dan ternyata apa? Kalau berani mencoba ya kita bonus kan lumayan ya Mbak ya gitu. Jadi yang namanya kayak gitu. Ini berani mencoba. Kalau kalian udah patah semangat di SNBP, kan aku jamin pasti kalian nggak bakal lanjutin ke SNBT. Itu kan pasti, karena kayak udahlah SNBP yang pakai rapat aja nggak keterima, apalagi tes, dan aku belum belajar. Apa yang dibilang Mbak Tara tadi bener, kalian siapkan harus belajar gitu. Karena soal yang kalian hadapi di ujian akhir sekolah itu jauh banget beda dari apa yang kalian hadapin di UTBK nanti. Kayak itu bener-bener di luar ekspektasi. Yang kalian sekedar cuma belajar di buku itu sangat kurang banget. Jadi bener-bener harus dipersiapkan. Ya teman-teman nggak harus apa ya, kalau bisa, kalau emang nggak mampu buat les bimbel tuh nggak apa, asal kalian berani mencoba membaca, membuka buku kan. Apalagi YouTube sekarang kan ya YouTube juga banyak tutorial tuh kan, pasti aman kok. Yang kalau kalian itu berani mencoba, kalau udah berani mencoba dan kalian udah, karena kalau prestasi itu pasti mengikuti. Kalau kalian berani mencoba, atau kalian mau dapatkan prestasi, kalau kalian nggak berani mencoba, prestasi itu nggak bakal kalian dapatkan gitu loh. Kayak ini ada gelas, tapi kalau nggak mau mencoba ngambil, ini juga dia akan stuck di situ dan akan stuck di sini gitu. Itu kasarnya kayak gitu. Iya. Jadi intinya berani mencoba sih. Usahanya. Betul. Mungkin ada nih murid yang mau mengikuti beasiswa, apa aja sih Kak yang perlu disiapkan dari saat ini untuk beasiswa? Oke. Mungkin kalau dari aku ya teman-teman, untuk beasiswa itu karena kita masih awal nih, apalagi khusus buat teman-teman SMA kelas 12, ini tidak hanya kelas 12, ini aku berikan buat anak kelas 10 maupun kelas 11 juga. Ini bisa diikutin karena ini beasiswa yang benar-benar difasilitasi oleh Kemendikbudristek, yaitu namanya beasiswa KIP kuliah, atau dulunya 5 tahun yang lalu itu namanya bidik misi. Dulu tahun 2010 sampai 2020 itu namanya bidik misi, 2020 sampai nanti 2030 itu namanya beasiswa KIP kuliah. Dan semoga masih tetap KIP kuliah ya nanti ke depannya. Tapi secara notabene-nya itu sistemnya juga sama. Cara biaya-biayanya juga sama. Nah, di mana beasiswa KIP kuliah ini tuh ditujukan kepada siswa-siswa kelas 12 yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Tetapi perlu digarisbawahi, itu adalah dikhususkan untuk orang-orang yang berprestasi tetapi memiliki perekonomian di bawah rata-rata, atau kelas ekonominya menengah ke bawah. Dalam artian
keluarganya itu masuk ke keluarga miskin, Pak. Jadi intinya, nah kenapa kok keluarga miskin aja? Karena emang ini ditujukan kepada siswa yang punya prestasi tapi dia ingin kuliah, tapi dia apa? Dia terhalang dengan ekonomi. Orang tua nggak bisa biayain. Akhirnya apa? Dia putus sekolah. Dan sedangkan pemerintah itu menyiapkan pemuda-pemuda itu untuk Indonesia Emas 2020, Benar. 2045. 2045. Nah, dan di situ kalau kalian itu sudah nggak mau kuliah, apalagi hanya terkendala dengan biaya, dan pemerintah itu sudah benar-benar menyiapkan dana bermiliar-miliar itu untuk kalian semua gitu. Kalian tinggal datang buat memproses, belajar, dana pertanggungjawaban itu pemerintah tidak minta apa-apa ya, Mbak ya. Jadi intinya itu kalian bakal dibiayai penuh, dan dimana beasiswa KIP kuliah ini tuh benar-benar diberikan kepada benar-benar orang yang tepat gitu. Jadi intinya beasiswa KIP kuliah ini tuh memiliki beberapa benefit, teman-teman. Nanti kalau kalian udah keterima di kampus, intinya dulu itu kalian harus bisa keterima ke kampus dulu. Jadi hapus buat apa ya, mindset kalau kuota beasiswa itu disendirikan. Apalagi aku mau daftar KIP biar masuk di sini. Karena kuota KIP tidak disendirikan, tetapi kuota penerimaan beasiswanya itu ada. Tapi kalau kuota khusus buat diterima di kampus lewat beasiswa itu nggak ada. Jadi intinya kalian harus keterima dulu lewat jalur yang dijelaskan sebelumnya dari Kak Tara tadi, ada SNBP, SNBT, Mandiri, maupun di UGM maupun di UNER. Itu intinya kalian harus bisa masuk dulu ke kampusnya. Nah, tetapi waktu proses pendaftaran KIP itu harus disertakan. Nah, teman-teman itu bisa ngecek link di bawah ini atau kipkuliah.kemendikbud.go.id, nanti mungkin bisa dicantumkan di bawah ini ya teman-teman. Ini adalah website untuk kalian daftar di beasiswa KIP kuliah. Dimana ini apa sih Kak persyaratannya gitu ya, contoh. Nah, itu persyaratannya yang pertama adalah kalian pastinya punya kartu KIP. Nah, kalau kalian punya kartu KIP itu kartu ungu teman-teman. Mungkin kalau ada yang belum tahu nih, coba tanya orang tuanya, aku punya nggak sih kartu KIP gitu? Atau mungkin bisa dicek selama kalian SMA, kalian pernah punya bantuan PIP apa enggak? Atau langsung tanya aja ke sekolah juga bisa. Itu bisa juga ke desa juga bisa. Jadi nanti kalian tanyakan di situ. Kalau kalian punya, itu adalah senjata utama teman-teman. Itu bisa 95% kalian keterima beasiswa KIP kuliah. Kalian tinggal cari kampusnya, tempat kalian kuliah, tinggal cari prodinya yang udah disebutkan tadi. Beasiswa kalian akan mengikuti. Nah, tetapi Kak saya nggak punya KIP. Apa aja Kak persyaratan yang lain? Nah, yang kedua kalian harus punya PKH. PKH ini kan tanyakan ke orang tua, biasanya ke ibunya teman-teman. Kalian tanya ke orang tua kalian, ke ibu kalian, ibu punya nggak kartu PKH? PKH itu apa sih Kak? Program Keluarga Harapan. Nah, di samping PKH itu juga ada yang namanya KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Jadi 2 kartu ini atau 3 kartu ini, KIP, PKH sama KKS. Kalian ada 3 senjata utama untuk kalian dapatkan beasiswa KIP kuliah. Tetapi Kak, saya benar-benar udah gak punya 3-tiganya, tapi saya juga ingin kuliah. Saya ingin dapat beasiswa juga, gimana ya, apakah tidak bisa gitu? Bisa teman-teman. Jadi asal kalian bener-bener dari keluarga yang kurang mampu dan kalian itu ingin masuk ke perguruan tinggi untuk ikut kuliah, kalian bisa mengajukan diri ke kakak lurahan atau kantor desa. Kalian bilang minta SKTM. Apa sih SKTM, Mbak? Surat keterangan tidak mampu. Nah, itu surat keterangan tidak mampu. Nah, dari SKTM itu nanti jangan lupa di-scan terlebih dahulu buat diarsipkan kita atau difotokopi silahkan. Nanti SKTM itu dibawa ke Dinsos, teman-teman. Dinas Sosial yang kalau di Kabupaten Nganjuk tentunya itu di depan kantor pos, di belakangnya SMP 1. Nah, itu kalian ke sana buat minta apa? DTKS gitu. Nah, DTKS itu apa sih, Kak? Data terpadu kesejahteraan sosial. Di sana nama kalian akan terbit di sana. Kalau nama kalian ada, udah kalian tinggal daftar di web tadi yang udah aku sebutin di bawah ini, di kuliah.kemendikbud.go.id. Dan nanti kalian tuh tinggal daftar dan isi formulir beberapa data diri di sana. Nanti kalian tinggal melanjutkan. Dan di situ ada yang namanya itu di bar keempat atau di slide keempat itu ada yang namanya seleksi. Dan di situ tertera teman-teman, ada dari jalur SNBP, SNBT dan Mandiri dan swasta. Itu ada 4 jalur di situ. Dan untuk kalian mendapatkan beasiswa ini itu bukan karena kalian kalau udah daftar webnya kalian udah punya pegangan teman. Jadi insya Allah 65% kalian bisa keterima di KIP. Kalian tinggal 45%-nya kalian cari ke mana sih, mau kemana kalian gitu. Entah mau ke UNER, entah mau ke UGM, mau ke UI mungkin atau ke swasta, nggak apa-apa gitu loh. Kalian tinggal cari kampusnya di mana dari keempat ini, dan kalian udah punya bekalnya tadi itu bisa kalian gunakan untuk intinya tuh bekal awal. Nanti kalau kalian waktu daftar nih, yang di mbaknya tadi ya dari SNBP, mbaknya kan dari SNBP tadi ya. Nah, jangan lupa nanti waktu ngisi di SNPMB ya mbak ya, untuk pilihan SNBP dan prodi dan fakultasnya itu jangan lupa
di webnya KIP itu juga dipilih sama. Contoh nih, mbaknya tadi dari prodi biologi dari UGM ya. UGM. Nah, jadi di webnya KIP harus juga univnya dipilih SNBP, habis itu nanti univnya dipilih UGM, dipilih prodinya dari biologi, dan itu sama ditetapkan sama di webnya KIP. Sehingga apa? Nantinya NIK dan NIS akan tersinkron. Kalau kalian sudah keterima, mbaknya udah lolos di SNBP nih, udah biru nih, infonya udah biru ya, udah biru. Ya, biru. Nanti kedepannya otomatis KIP-nya bakal ikut. Set. Nah, di bulan bulan ke-6 sih, bulan 6 atau pertengahan sebelum masuk ya mbak ya. Nah, November nanti baru penetapan mbak ya. Itu kan sebelum penetapan tuh kan akan melewati yang namanya fase pemberkasan, interview, survei. Nah, itu sebelum nyampe ke penetapan itu ada beberapa tahapan. Tapi di awal ini ini adalah beasiswa yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Karena apa? Ini adalah beasiswa paling awal. Nah, beasiswa sebenarnya tidak hanya KIP aja ya kak ya, mungkin aku ada beberapa tahu juga karena temen aku juga beberapa awardinya itu ada beasiswa unggulan. Nah, benar. Itu pakai prestasi SMA. Nah, betul. Prestasi SMA. Itu juga di bawah naungan Kemendikbud teman-teman, beasiswa unggulan. Ada LPDP. Nah, LPDP betul. itu juga temanku ada yang awardee itu. Kalau aku sharing sama mereka ini emang dari prestasi SMA sih ya, kak. bener-bener. Kan mengikuti ya mbak ya. Itu makanya kayak jangan capek untuk mencari prestasi. Nah, itu mengikuti lomba-lomba. Intinya itu kayak gitu. Coba aja dulu. Kalian harus berani mencoba. Maka dari itu kalian punya prestasi, kalian punya keinginan untuk melanjutkan perguruan tinggi, jangan patah semangat teman-teman. Intinya aku yang dari keluarga yang benar-benar di bawah kemiskinan juga ya, itu benar-benar bisa menembuskan ke UNER, apalagi UNER juga apalagi kan agak mahal ya, dibilang kalau orang dibilang itu kan agak mahal ya, ini dibilang banget kayak orang-orang rumornya UNER mahal berjuta-juta. Dan sedangkan aku bisa masuk ke UNER dengan total 0 rupiah sampai sekarang udah masuk ke semester 6. Jadi kalau pakai KIP ya teman-teman, mungkin ini adalah beasiswa yang harus kalian siapkan dari sekarang. Ini kalau mungkin untuk kelas 10 dan kelas 11, kalau kalian nggak punya KIP, kalian bisa langsung ngurus ke desa, minta tolong ke desa buat mengajukan nama kalian, diajukan ke pusat atau ke dinsos. Supaya apa? Karena prosesnya nanti 6 bulan teman-teman untuk verifikasi data baru, dalam artian kalian belum terdata, itu kalian harus verifikasi selama 6 bulan. Dan itu kayak kalau nggak kalian siapkan dari sekarang, itu bener-bener kayak terlambat, apalagi yang kelas 12 baru tahu gitu kan. Itu kayak bener-bener apa ya? Udah telat banget sih. Gitu. Kalau mendadak banget udah telat nih ya, Mbak ya. Iya. Kuncinya tinggal satu teman-teman. Kalian harus bisa mengamankan yang namanya SKTM. Itu adalah kunci utama terakhir, jalan terakhir buat kalian bisa dapat beasiswa ini. Gitu. Jadi intinya dan kalian kalau dapat beasiswa KIP kuliah ini ya, teman-teman. Ini tuh kalian punya benefit yang namanya itu kalian bebas UKA, uang kuliah awal. Kalau di UGM namanya apa? Sama. Kalau UGM langsung UKT sih kak. Oh, UKT. Langsung UKT aja doang. Oh, UKT doang ya di cover UKT ya. doang. Nah, yang pertama adalah UKA, di mana ini kalau kalian jalurnya mandiri nih, pasti kan ada uang kuliah awal nih, atau kalau biasa uang gedung lah kalau udah dibilang gitu kan ya. Kalau SPI. SPI dulunya itu SPI, kalau di aku juga SPI dulunya. Sekarang namanya UKA, uang kuliah awal, dan itu pasti kebetulan aku juga jalur mandiri nih. Itu UKA aku tuh dulu 42 juta teman-teman. Jadi 42 juta, dan itu kayak bener-bener shock banget ya ternyata. Dan karena aku daftarnya pakai beasiswa nih KIP, udah aku lampirkan sebelumnya di jalur mandiri ini, dari 42 juta sama UKT ini, UKT itu juga kedapatan 7 juta, totalnya kan 49 juta nih. Wah, itu bener-bener kayak matahkan semangatku juga di situ. Apa aku mundur aja ya gitu. Tapi ternyata aku udah nekat, positive thinking, aku harus bisa tetap maju kuliah. Dan akhirnya apa? Waktu pembayaran itu dan pendaftaran ulang itu bener-bener dinolkan, teman. Itu benar-benar nol, aku nggak mengeluarkan uang sepeser pun dari awal masuk, dari selesai dari Semaga nih masuk ke UNER, itu benar-benar gak mengeluarkan sama sekali. Dan karena di Surabaya ini kan ada pembagian benefitnya yang ketiga adalah biaya hidup teman-teman. Nah, biaya hidup ini tuh dibagi menjadi ke 5 klaster. 5 klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5. Di mana masing-masing ini ada perbedaan biaya hidup. Contoh aja di klaster keempat, karena Surabaya masuk klaster keempat, dan itu biaya hidupnya 7,5 juta atau 7.500.000 per 6 bulan sekali dan per semester. Gitu. Jadi kalau di Jakarta, di wilayah Jakarta itu masuk klaster kelima, di mana itu totalnya 8.400.000 ke atas. Dan kalau di wilayah Jogja itu masuk klaster ketiga, di mana sekitar 5,2 sampai 6,4 gitu. Jadi range-nya itu seperti itu. Kan kita menyesuaikan ya Mbak ya, biaya hidupnya di mana gitu ya. Pasti. Dan harus. itu bener-bener kayak itu langsung teman-teman. Kita udah nggak bayar uang kuliah awal, kita udah nggak bayar uang UKT, tapi kita bener-bener tiap bulan itu dikasih uang. Tapi secara pemberiannya dari pemerintah itu buat kita bekal, kita hidup di sana itu diberikan secara 1 semester sekali. Diberikan semester sekali, itu totalnya langsung full. Contoh kalau di Surabaya
setiap bulan Maret dan bulan September itu ada pencairan dana bantuan buat biaya hidup itu totalnya sekitar 7,5 dan itu langsung masuk ke rekening kita masing-masing. Itu buat kita biaya kos ataupun kita biaya hidup selama 6 bulan itu digunakan uang tersebut gitu. Jadi selain dari dua benefit bebas UKT dan bebas UKA atau SPI kalau di UGM ya namanya itu, kita udah dapat benefit ini dan masa kalian nggak mau gitu loh, kayak hanya kalian tinggal mencoba cari kampusnya. Itu tidak hanya di UNER dan UGM ya teman-teman, ini berlaku ke semuanya, Indonesia, ya, Kak. seluruh kampus entah swasta maupun perguruan tinggi. Tetapi bisa dilihat juga, bisa dibaca juga di literasi untuk kampus mana sih yang bisa, tapi kebesaran kebanyak intinya itu semuanya itu mayoritas itu bisa semuanya teman-teman. Benar. Karena ini emang dikhususkan, disiapkan sama pemerintah atau Kemendikbudristek untuk mencerdaskan siswa-siswa yang untuk nantinya disiapkan di Indonesia Emas itu tadi. Makanya pemerintah benar gencar banget untuk memberikan beasiswa, dan itu adalah beasiswa yang wajib kalian siapkan dari sekarang. Dan nantinya kalau kalian udah nggak lolos nih, contoh banget case-nya nggak lolos nih Kak ya, kalau udah masuk ke kampus nih, kalian di semester 3 itu kalian bisa masuk ke beberapa beasiswa yang disiapkan dari kementerian maupun dari swasta. Contoh dari swasta itu bisa dari perbankan atau dari Pertamina gitu. Nah, atau dari banyak banget sekolah itu banyak banget ya. Banyak banget. Jadi kayak jangan sampai kalian tuh patah semangat hanya karena kalian nggak bisa kuliah. Apa kalian nggak bisa bayar uang kuliah? Pemerintah sudah mau biayain kalian teman-teman. Jadi kalau kalian nggak bisa ngambil kesempatan, apalagi kebetulan ini dari UNER aja ya Mbak ya, itu tahun ini tuh kuotanya sangat masih tersisa Mbak. Kuota dalam itu kuota KIP-nya. Jadi kita yang menerima mahasiswa di sana itu kita tahun ini itu ada 24% dari seluruh mahasiswa UNER, dari semua prodi, semua angkatan. Itu kita 24%. Itu kan cukup banyak ya, bahkan hampir seperempat lah bahkan ya. Udah nyampe seperempat kan itu. Jadi intinya itu kayak kalian harus berani mencoba teman-teman. Dan apalagi itu kalau beasiswa wajib dan kalian siapkan. Jadi itu sih kalau dari aku. Mungkin nanti kalau ingin lebih lanjutnya nanti bisa hubungin di kota di bawah ini kalau kalian mau tanya tentang beasiswa, atau webnya langsung di sini di Kemendikbud, TKIP kuliah kemendikbud.go.id. Itu lengkap banget di situ. Kalian bisa langsung kunjungi dan baca-baca di situ. Itu mungkin kalau dari beasiswa KIP nih Kak. Mungkin dari Kak Tara ada sedikit tambahan buat beasiswa lain nih. Kalau aku tadi yang aku sampaikan tadi ya Kak, karena aku juga belum mulai cari-cari beasiswa nih. Aku rencananya sih mau cari mulai semester 2 ini nanti aku mau cari-cari beasiswa nih. Nah, tapi aku udah tahu dari SMA karena aku sharing sama teman-teman aku juga, ternyata teman-teman aku ada yang awardee juga tadi yang beasiswa unggulan, LPDP itu teman-teman juga bisa coba kok. Syaratnya kalau aku nggak salah nih pakai prestasi SMA. Jadi teman-teman yang berprestasi di SMA atau kelas 10-11 yang mungkin masih cari-cari lomba dan lain-lain, cari terus, ikut aja lombanya, jangan minder, jangan takut kalah atau apapun, karena ya kekalahan itu awal dari kemenangan kan. Jadi jangan mikir yang kayak aku kalah, aku kalah, so aku nggak mau nyoba lagi, jangan dong. Kalau kalah berarti artinya suruh nyoba terus gitu. Betul. Jadi teman-teman jangan capek untuk berprestasi, terus aja berprestasi. Siapa tahu nanti bisa bantu teman-teman masuk perkuliahan, masuk beasiswa, apapun itu. Mungkin esai juga ya Kak. Esai itu mulai yang suka nulis, suka apapun itu coba latihan aja nulisnya, tata bicaranya mulai ditata juga, ditata lagi gitu-gitu. Jadi ya udah teman-teman bisa cari-cari juga di YouTube, banyak di web banyak, beasiswa tuh sekarang banyak banget. Banyak banget, dari swasta ada, dari bawah Kemendikbud ada, dari Kemenak juga ada, banyak banget. Mungkin dari kayak organisasi-organisasi itu juga banyak loh teman-teman. Sekarang dari bimbel-bimbel juga kadang ada gitu. Jadi teman-teman literasi ya gitu. Intinya kalian harus berani mencari informasi sih intinya. Mencari kayak informasi, benar. Ya apalagi benar-benar itu adalah gongnya kalian gitu loh, kayak kalian harus berani mencoba. Kalau kalian hanya stuck tidak berani mencoba, dan kita kan nggak bakal tahu gitu loh. Kayak tadi belum dapat beasiswa tapi rencana di semester 2 dan udah menyiapkan tuh prestasi. Apalagi kalau beasiswa yang maksudnya swasta itu biasanya bisa dimulai di semester 3 biasanya. Jadi di semester 1 dan semester 2 itu gencar-gencarkan kalian buat mencari pengalaman, mencari informasi, mencari sertifikat prestasi. Nah, itu penting banget. Jadi nanti buat bekal kalian waktu mendaftar ke beasiswa yang swasta itu tadi. Jadi intinya apa yang dibilang Kak Tarte benar, harus berani mencoba. Iya, teman-teman, jangan takut kalah, jangan takut gagal, karena ya itu emang awal dari kesuksesan kan. Harus bener. Kadang tuh kita mau sukses emang ada aja effort lah ya, ada dulu turunnya, nanti kan naik lagi ya gitu. Itu sih dari aku. Oke, ini yang terakhir ya Kak.
pesan untuk kita dan para pendengar agar lebih termotivasi nih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu apa, Kak? Oke. Nah, kalau dari aku nih teman-teman ya, untuk teman-teman semaga atau teman-teman semuanya yang nonton ini, kalian jangan pernah takut untuk berkuliah karena nggak ada biaya atau nggak ada prestasi atau takut ngerantau atau apapun itu, karena justru kuliah itu adalah awal kita belajar teman-teman. Nanti kita akan bertemu dengan lingkungan baru, orang-orang baru, kita bisa nyoba beasiswa, kita bisa dapat ilmu-ilmu baru lagi. Jadi justru itu adalah gerbang awal kita untuk menuju kesuksesan. Teman-teman jangan ngerasa minder, jangan ngerasa takut, karena di situ nanti kita akan belajar lebih banyak lagi untuk mempersiapkan diri kita ke dunia kerja. Jadi teman-teman sekarang yang mungkin belum termotivasi untuk kuliah atau udah termotivasi untuk kuliah, ayo kita bangun bareng-bareng motivasinya, kita tata lagi diri kita tata lagi semangat kita untuk ya kita pasti bisa kuliah, kita bisa kuliah. Karena menurut aku kuliah itu penting karena di sini kita belajar untuk mempersiapkan diri kita sendiri gitu. Jadi teman-teman semuanya semangat, semoga sukses, dan aku tunggu di Jogja, aku tunggu mungkin Kak Rio juga tunggu di Surabaya, tunggu di seluruh bagian Indonesia. Semangat teman-teman semua. Baik Kak, selesai sudah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banget buat Kak Rio dan Kak Tara yang telah hadir dalam podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga Semaga Zen dan teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.